Tuhan, kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan, terkadang memang kami tidak melihat jalan Tuhan, tangan Tuhan yang menolong kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan Yesus, seperti pujian ini mengatakan, selalu ada jalan yang terbuka. Oleh sebab itu, biarlah kiranya seberapa kami yang boleh hadir pada saat malam hari ini, yang akan melihat jalan-jalan Tuhan, tangan Tuhan terbuka atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu Bapa. Kami percaya Engkau yang membesar, Gembala Agung kami ada bersama kami di tempat ini. Bersabdalah, kami siap mendengar. Kami sambut firman Tuhan dengan rendah hati, dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Baik, umat Tuhan silakan duduk kembali. Shalom, selamat malam, selamat kita kembali berjumpa dalam kasih Tuhan. Juga selamat bagi saudara kami yang live malam hari ini. Saya mau tanya, suaranya apa sudah kedengaran? Coba mungkin jempolnya dari yang saudara kami yang live. Karena barusan ada yang lagi nih, suara belum masuk katanya. Ini saya dengar di earphone saya sudah masuk. Coba yang dari Jakarta, Palembang, suaranya kedengaran kah? Coba jempolnya di layar, supaya saya bisa tahu. Baik umat Tuhan di tempat ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, Jakarta sudah bersih, puji Tuhan. Saya yakin juga yang lain sudah bersih semuanya. Baiklah, saudara kasih Tuhan. Terkadang ada gangguan teknis ya, haleluya. Gitulah, haleluya. Baik, hari ini sebelum kita akan menyembah Tuhan, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Ya, haleluya. Nah, malam hari ini saya mengajak kita membaca Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 12. Ya, oke semua ya. Surabaya pasti sudah oke, Palembang pasti sudah oke. Baik, itu kan. Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 6. Bau semerbak minyak narwastu. Baik, tolong dibantu bacakan. Yohanes 12 ayat 1 sampai 6. Bisa mikrofonnya? Yohanes 12. Coba. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ya, puji Tuhan. Jadi malam hari ini kita akan menyoroti tentang bau semerbak minyak narwastu yang mahal yang memenuhi ruangan itu, saudara kasih Tuhan.
Dan minyak narwastu, bau minyak ini sangat menyenangkan hati Yesus. Luar biasa. Nah, penyembahan kalau kita coba lihat saudaraku dalam perjanjian lama, di dalam Keluaran pasal 30 ayat 34, Tuhan memang sudah menunjukkan kesenangannya, kesukaannya terhadap bau wangi. Ya, nah di layar ada ayatnya. Ya, kita baca sama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen, masing-masing sama banyaknya. Semuanya itu haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Nah, jadi dalam perjanjian lama, dalam kemah suci ada satu alat namanya mesbah dupa. Dan di mesbah itu ada ditaruhlah perbaraan. Nah, di bara itulah dibubuh ukupan. Nah, ukupan itu terdiri dari wangi-wangian. Ada dikatakan kemenyan, getah damar, kulit lokan, ya, dan lain-lain itu saudaraku. Jadi ketika bubuk ini ditaburkan di bara itu, naiklah bau wangi dan asap. Dan itulah bau yang menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi kita itu artinya, bagi gereja Tuhan hari ini adalah penyembahan. Jadi sekarang bau apa sih yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita masih harus bawa getah rasa mala, kemenyan? Oh, enggak lagi Bapak Ibu. Penyembahan yang terungkap dari hati kita yang paling dalam, inilah wangi-wangian, inilah dupa. Nah, demikian juga saudaraku, pada waktu Maria mengurapi Yesus, maka bau semerbak, dan bau itu menyenangkan hati Tuhan. Dan bagi kita ini adalah bau tanda penyembahan kepada Tuhan. Nah, ini perlu ada saudaraku, haleluya. Nah, di dalam pembacaan tadi ada dua pribadi, ya, dengan segala keadaan mereka. Yang pertama adalah Maria dengan bau wanginya. Itulah keikhlasan dan kerelaan hati. Bapak Ibu, minyak seharga 300 dinar, upah 300 hari buruh, menurut saudara mahal atau murah? Upah 1 tahun lebih kurang, ya, katakanlah 360, 10 bulan, ya. Upah karyawan 10 bulan, itulah harga minyak itu. Mahal atau murah? Hah? Saya pikir mahal, saudara. Tapi bagaimana Maria bisa menuangkan minyak mahal? Karena dia punya keikhlasan dan kerelaan hati. Kira-kira orang kikir, orang yang hitung-hitungan, bisa nggak menuangkan minyak semahal itu? Oh, nanti dulu. Aku bisa miskin kalau ku tuang minyak sebanyak ini. Jadi sekali lagi, Maria ini adalah pribadi yang memiliki keikhlasan dan kerelaan yang dalam terhadap Tuhan. Tentu memang ini juga tidak terlepas dari apa yang sudah dia terima daripada Tuhan. Karena dia pikir, apalah arti minyak 300 dinar dibanding dengan keselamatan yang sudah dia dapat dan miliki. Maka tidak ada alasan untuk tidak rela. Seperti firman Tuhan hari Minggu, tidak ada alasan bagi kita tidak untuk rela. Karena apa? Tuhan pun sudah ikhlas, sudah rela mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Nah, kalau Maria ini ikhlas rela sesudah dia ditolong Tuhan, sebenarnya itu masih tahap wajar, normal. Walaupun yang normal seperti ini manusia banyak tidak bisa lakukan. Tapi ya Allah, Tuhan mengasihi kita dengan ikhlas. Minggu kemarin dikatakan, bukan sesudah kita tahu memuji dia, tahu bersyukur, tapi justru waktu kita masih menyakiti dia, hatinya dia
Dia mau mengasihi kita dengan ikhlas. Artinya ikhlas itu dia terima apa adanya kita, cacat celah kita, dengan segala latar belakang kita. Ya, saudara kasih Tuhan. Maksud saya firman Tuhan di jemaat ini ya, karena jemaat yang di Sabah lain temanya ya. Jadi firman Tuhan hari Minggu yang lalu di tempat ini, saya lupa ayatnya, di Perjanjian Lama, Tuhan mengasihi kita dengan ikhlas justru waktu kita masih berdosa. Ya, haleluya. Nah, kalau Maria mengasihi dengan ikhlas setelah dia mendapat, itu pun masih luar biasa. Karena faktanya banyak orang Kristen sudah menerima keselamatan, tidak ada ikhlas-ikhlasnya. Nah, pribadi yang kedua adalah Yudas Iskariot, bukan dengan bau wangi, tapi dengan bau busuknya. Yaitu apa? Ketamakannya akan uang. Jauh dari kata ikhlas, jauh dari kata rela. Yang ada Alkitab mengatakan dia seorang pencuri. Dia protes, buat apa pemborosan ini? Nah, saudaraku, saya percaya, saya berdoa dan harapannya kita menjadi seperti pribadi Maria yang pertama, bahwa kita sedang saat ini menyodorkan hati kita yang penuh keikhlasan dan kerelaan. Ibadah ini kita lakukan dengan ikhlas dan rela. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa ikut ibadah dengan alasan hitung-hitungan kota, ya mohon maaf, itu belum rela, belum ikhlas. Saya tahu saudaraku pasti bayar mahal untuk ibadah ini, dari yang tidak, dari yang biasa. Tapi itulah harga yang saudara terima. Kalau saudara lakukan ini dengan ikhlas, dengan rela hati, percayalah Tuhan akan membukakan jalan bagimu. Karena apa? Kembali lagi, kalau ada yang kita tabur kepada Tuhan, ada pula yang akan kita tuai. Asal menaburnya dengan ikhlas, dengan rela, jangan berat hati. Kalau kita harus keluarkan biaya ekstra, biaya tambahan untuk ibadah ini, untuk mungkin juga ibadah online ini, lakukanlah dengan ikhlas, dengan rela. Jangan hitung-hitungan dulu di depan. Ya. Nah, baik saudara, kita akan lihat lebih lanjut. Jadi kita mau menjadi seperti Maria dengan bau penyembahan, itulah keikhlasan dan kerelaan hati. Nah, jadi sekarang kita mengerti atau kita mendapat satu pengertian yang baru. Salah satu esensi dari orang yang menyembah Kristus adalah memiliki hati yang ikhlas karena firman Tuhan. Saya ulangi, esensi orang yang menyembah Kristus adalah hati yang ikhlas karena firman Tuhan. Maksudnya bagaimana? Karena ada orang ikhlas bukan karena firman. Contohnya gini, ada orang ikhlas karena dia pun mungkin pernah dibantu orang. Jadi ketika orang itu minta bantu, ya kita bantu juga lah gitu kan. Dasarnya kenapa? Sudah pernah dibantu. Sekiranya dia gak pernah bantu, bisa tidak ikhlas? Belum tentu itu. Jadi motivasi orang ikhlas itu bisa banyak macam. Tapi yang saya maksud di sini, yang dikatakan dengan esensi orang menyembah, itu adalah oleh karena perkataan Tuhan. Nah, kenapa saya katakan esensi? Jadi berlutut menyembah sebentar itu perlu kita lakukan. Tapi hanya berlutut saja atau berapa jam pun kita bisa berlutut menangis, tapi kalau ujung-ujungnya kita ini tidak punya hati yang rela dan ikhlas, maka belum berhasil penyembahan kita itu. Belum berhasil. Baru kita mungkin ya capek kita, susah. Udah berjam-jam kita menyembah, mungkin 1000 jam, mungkin. Kalau total ya, dari sejak berapa tahun lalu, kita ini berlutut, menyembah, menangis di hadapan Tuhan, udah 1000 jam. Tapi coba kita uji lebih dalam, buahnya dalam kehidupan kita apa? Sebagai orang yang sudah merasakan penyembahan dengan Tuhan. Nah, salah satu adalah dia semakin memiliki keikhlasan dan kerelaan hati. Nah, ini boleh kita uji, apakah kita sudah sampai pada taraf ini, saudaraku.
memiliki hati yang rela ikhlas, atau masih berat hati? Apa-apa buat Tuhan berat, apa-apa buat orang lain juga berat gitu ya. Semua serba berat. Melakukan itu berat, melakukan ini susah. Mau berdoa susah, mau ibadah susah, mau berkorban susah, mau apapun susah, berat. Mesti prosesnya bergulat habis. Nah, ingat, kita baru tahap menyembah secara fisik dan belum berbuah secara rohani. Itu perlu kita pahami, saudara. Ya, haleluya. Lanjut. Nah, lalu apa sih penyebab orang tidak bisa ikhlas? Yaitu kekhawatiran. Inilah adalah musuh keikhlasan. Karena khawatir, takut, cemas. Kalau ini saya lakukan nanti, jangan-jangan jadi begini. Khawatir. Makanya janda di Sarfat itu takut sekali dia melakukan perkataan Tuhan lewat Nabi Elia. Tuhan, tinggal ini harapan kami yang terakhir. Sesudah ini kami mati. Dia takut mati, dia khawatir mati, maka dia pertahankanlah segenggam tepung itu, sedikit minyak itu, dia pertahankan. Tapi telah terjadi negosiasi yang cukup alot, menyerah dia. Tapi ya sudahlah, kita coba belajar. Jadi memang ada kalanya ketaatan itu akhirnya ya seperti naik tangga juga gitu ya. Susah-susah, berat-berat, tapi ketika kita usahakan, kita perjuangkan, kita menangkan dia, maka dia akan menang. Lalu wanita itu menurutinya. Puji Tuhan, terjadilah keajaiban. Yang tadinya kekhawatiran, mulailah ikhlas. Oh, kalau begitu saya kasih lagi. Tuhan masih mau. Mulai dia justru mungkin mendesak Elia. Kalau masih mau nambah Tuhan ini, silakan makanlah. Karena dia melihat sudah mungkin Elia udah makan, anaknya udah makan, dia udah makan, tepung dan minyak tidak habis-habis. Oh, makin mudah lah, makin semangat lah dia berbaginya. Mungkin pun dengan tetangganya dia bagi, makan. Karena apa? Dia melihat nggak habis-habis, jadi keikhlasannya jadi muncul. Tadinya nggak ada, karena apa? Khawatir dan takut. Ayo Bapak Ibu. Jadi apakah yang dominan dalam hidup kita? Kekhawatiran, ketakutan, atau keikhlasan, kerelaan? Kalau si Maria ini khawatir, takut, nanti aku jatuh miskin, ini gaji 10 bulan, ya bagaimana ini? Yesus enggak minta, tapi hatinya sedang digerakkan oleh Tuhan. Persembahkan minyak itu, urapilah Yesus, lakukan sesuatu, karena ini akan dicatat oleh kitab, ini akan dicatat oleh sejarah. Dan dia menuruti, dia tuanglah minyak itu, saudara. Dia minyaki kaki Yesus, dia cium, dia menangis. Alkitab mencatat sampai hari ini. Artinya saya percaya sedikit pun tidak ada kekhawatiran dalam hati Maria waktu melakukan ini. Ya, haleluya. Nah, Lukas 12:22 sama-sama di depan. Lukas 12:22, 32 ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa hendak kamu makan, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ini Yesus mau tolong kita. Yesus mau angkat segala kekhawatiran, ketakutan kita. Takut akan masa depanmu, takut apa yang kau makan dan minum pakai. Memang keadaan dunia saat ini belum menentu, Bapak Ibu. Keadaan negara kita juga belum menentu. Ekonomi juga begini. Covid makin jadi saja, saudaraku. Ya, kita lihat di kota-kota besar makin jadi, saudaraku. Ada saja lagi kasusnya. Artinya banyak hal lah yang unpredictable, ya, yang belum bisa kita prediksikan, saudara. Kita pun belum tahu nih
Kita sekarang udah bisa ibadah offline ya kan. Nggak tahu ini ke depan ini. Jangan-jangan ditutup lagi nanti nih. Jangan-jangan nih saudaraku. Kalau kasusnya tambah berat, kembali lagi ke 3 bulan lalu. Stop dulu katanya lagi. Mau bilang apa kita saudaraku? Semoga tidak. Semoga Tuhan tolong para pemimpin kita supaya tidak kembalilah. Ya, ada cara-cara yang lain lah begitu ya. Kalaupun makanya tetaplah waspada dalam arti ya pastikan, yakinkan diri saudaraku. Yakinkan diri aman gitu ya. Yakinkan diri aman dalam dalam kontak ya, dalam kontak dengan orang lain begitu ya saudaraku. Karena tidak kita tahu saudaraku. Jadi kalau enggak jelas sudah tahu, tidak usah ada kontak-kontak fisik. Itu aja saudaraku yang paling utama ya. Saudara di luar sana tetaplah pakai masker. Ya. Karena memang tidak pernah kita tahu. Yang tidak kita duga-duga ternyata. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, tapi sekali lagi kita enggak perlu takut dan cemas. Setidaknya kita mau serahkan diri kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh kehidupan kita ini. Ya, jadi jangan kamu khawatir. Makanya malam hari ini kita akan menyembah Tuhan. Penyembahan ini akan mengerjakan yang namanya keikhlasan dan kerelaan. Tidak lagi khawatir dan takut. Bahkan nanti kita lihat lebih lanjut ada satu hal lagi. Tuhan akan membawa kita. Keikhlasan ini bukan saja dia hanya mengalahkan ketakutan, kekhawatiran. Keikhlasan ini akan membuat kita berani punya tindakan iman. Ya. Jadi banyak orang beriman tapi tidak punya tindakan iman. Ya. Imannya masih ada, tindakannya sudah hilang, sudah kosong. Tapi kalau kita punya keikhlasan, inilah Maria tadi. Dia beriman, dia percaya. Karena dia percaya Yesus Tuhan, maka dia berani lakukan hal yang luar biasa. Kalau dia pikir, ini Yesus kan hanya anak tukang kayu. Ngapain juga ini dikasih minyak urapan. Tapi karena dia tahu tuh, yakin sepenuhnya Tuhan. Tapi ditunjanglah dengan tindakan imannya. Bukan barang murah, bukan barang mudah Bapak Ibu. 300 dinar. Berat itu bagi seorang wanita. Kalau kita katakan di sini nggak dijelas, katakan apakah dia bersuami atau tidak. Tapi kayaknya tidak, saudaraku. Jadi, gimana ya bisa mengerjakan itu? Itu luar biasa. Jadi iman Maria ini luar biasa, saudaraku. Saya tidak tahu apakah kita punya tindakan iman sehebat itu. Ya, jadi keikhlasan akan membuat kita punya tindakan iman. Dan kalau ada tindakan iman, maka pasti ada buah-buah iman, saudara. Kita baca ayatnya. Yakobus 2 ayat 20. Yakobus 2:20, 3:2. Ya, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kenapa iman orang Kristen banyak iman kosong? Gak ada keikhlasan. Itu tadi, saudaraku. Jadi keikhlasan luar biasa. Ya, banyak sekali aspek kehidupan rohani kita yang terbukti dapat diuji lewat namanya keikhlasan ini. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, akan sangat berkualitas kita di hadapan Tuhan. Ya, haleluya. 2 ayat lagi kita selesai. Ya. Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Ini termasuk juga orang yang gila. Dalam tanda petik, janda ini orangnya gila. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Tapi maksud saya ini bukan gila artian negatif. Ya, haleluya. Bagaimana dia punya tindakan iman yang hebat. Janda. Dia hanya punya beberapa peser. Ya. Tetapi dia sanggup melakukan itu.
Seluruh nafkahnya dikatakan. Artinya di sini saudara lihatlah betapa total penyerahan dirinya. Betapa yakin dia akan pemeliharaan Tuhan. Itu hebatnya saudara. Bukan dia ini mau sok-sok cari nama, bukannya orang ini nekat bodoh-bodohan, tidak, bukan itu. Coba kita secara jernih melihat, begitu ya janda ini. Kok begitu hanya yang tinggal berapa peser itu pun dia kasih bagi Tuhan. Memang yang pertama itulah yang dia punya. Siapa yang kedua? Memang dia punya penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Bisa nggak kita sampai pada titik ini? Penyerahan diri yang total. Tuhan tidak untuk mengatakan, oh, kasih seluruh dompetmu uang. Bukan itu maksud Tuhan sama saudara saya, tidak. Tuhan sedang bicara isi dompet di sini, saudaraku, tidak. Tuhan sedang bicara kualitas hati. Nah, saudara. Kalau masalah isi dompet, kan orang-orang kaya kasih banyak-banyak itu. Besar-besar persembahan orang kaya itu. Tapi Tuhan bilang itu kan hanya dari sisa mereka. Justru yang Tuhan puji miskin ini. Jadi bukan Tuhan sedang menyoroti nilai nominal, bukan. Jadi contoh supaya jangan a priori, supaya jangan kemana-mana pikiran kita, yang sedang Tuhan target hati yang ikhlas, hati yang rela itu, hati yang punya tindakan iman. Jadi janda ini sama gilanya dengan Maria tadi. Dan ada juga lagi orang yang gila satu lagi, orang yang gila secara rohani. 1 Samuel pertama 27-28 ayat yang terakhir ini, saudara. 1 Samuel pertama 27-28 sama-sama 3-2 ya. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana, ibu daripada Samuel, dulu pernah menangis berdoa kepada Tuhan, meminta seorang anak karena dia mandul. Lalu Eli menyangka dia ini sedang mabuk, tapi dia bilang, saya tidak mabuk, saya sedang pedih hati, saya sedang berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatiku. Maka Tuhan berkata kepada Eli, katakan kepada dia, tahun depan kau punya anak. Betul, puji Tuhan. Tahun depannya dia punya anak. Dan setelah cerai susu, mungkin berapa bulan kemudian, dia bawalah anak ini yang bernama Samuel ini ke bait Tuhan, ke rumah Imam Eli. Dia katakan, Tuhan, untuk anak inilah aku dulu pernah berdoa di sini. Dan sekarang aku pun mau menyerahkannya seperti janjiku kepada Tuhan. Maka seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujud menyembah. Ibu ini gila. Anak bayi, kanak-kanak. Ya mungkin kalau kita berpikiran mungkin maksimal 3 tahun. Maksimal itu. Terserahlah dia kepada Tuhan. Dia titipkan, dia serahkan, tinggalkan. Ibu apa? Kalau kita pikir ibu macam apa ini? Masa enak-enaknya punya anak umur seperti itu kan, digendong, diajak main gitu. Apalagi mungkin saja baru itu anaknya, namanya satu-satunya. Mungkin nggak tahu ya kalau tahun berikutnya Samuel ini punya adik lagi. Bisa jadi ya, Tuhan berkati. Tapi baru masa senang-senangnya dalam penantian cukup lama, lahir, harus pisah lagi, berpisah. Karena itulah memang kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi itulah tadi katakan. Nah, bagaimana dia bisa mengatakan seumur hidupnya terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu dia lepaskan aku di situ. Apalagi namanya kalau ibu ini bukan seorang ibu yang punya keikhlasan dan kerelaan yang tinggi kepada Tuhan. Bukan dia tidak cinta, tidak sayang kepada Samuel yang masih mungil ini, tapi dia lebih milih mentaati perintah Tuhan.
Karena memang Samuel ini sudah dipilih oleh Tuhan menjadi alatnya. Dia harus dibesarkan oleh Imam Eli. Mungkin akan lain ceritanya kalau dibesarkan di rumahnya sendiri. Ini sudah menjadi ketetapan Tuhan yang tidak bisa dia langgar lagi. Ya soalnya kalau dia mau langgar mungkin bisa aja memakai akal pikirannya kan. Ah tunggu aja lah, enggak ke remaja. Atau seperti orang zaman sekarang, tunggu anaknya rusak. Kalau anaknya belum rusak, belum diikhlaskan jadi sekolah pendeta. Lagi anaknya sehat, pintar, pokoknya kasih sekolah yang terbaik. Bila perlu ke luar negeri. Itu. Cerdas, pintar. Pokoknya cari karir dunia gitu. Tapi nanti kalau anaknya narkoba, udah rusak, mulailah. Pokoknya ada apa-apa lah supaya jadi baik dia. Supaya dia bertobat dia. Masuklah sekolah pendeta, sekolah kitab. Begitu banyak itu. Saya mengalami banyak seperti itu. Banyak kawan-kawan dulu. Orang-orang yang hancur. Kenapa masuk sekolah sini? Ya supaya bertobat katanya. Karena enggak sanggup lagi orang tuanya. Ya. Itu fakta Bapak Ibu. Jadi tunggu remaja, tunggu besar. Tapi ini tidak saudaraku. Ya. Masih baik, masih kanak-kanak lah gitu ya. Serahkan terserahlah kepada Tuhan. Jadi mari saudaraku. Lalu dia juga menyembah secara fisik. Jadi penyembahan yang terbaik dari hatinya dia persembahkan, tapi juga dia menyembah secara fisik, berlutut di situ saudara. Inilah buah yang manis. Inilah yang Tuhan harapkan bagi kita umat Tuhan. Kita juga akan menyembah secara fisik, kita berlutut merendahkan hati, tapi juga kita akan mempersembahkan buah manis dari kehidupan kita. Hati yang ikhlas, hati yang rela. Karena dengan itu kita akan kehilangan kekhawatiran dan ketakutan, dan dengan itu kita bisa menyerahkan diri, dan dengan itu kita layak di hadapan Tuhan. Kesimpulannya, keikhlasan akan menghilangkan rasa khawatir dan ketakutan. Keikhlasan akan memampukan kita dapat menyerahkan diri secara total, dan sesungguhnya itulah bau wangi atau esensi atau buah dari penyembahan kita yang sesungguhnya. Mari saudara, kita persembahkan esensi penyembahan kita. Esensi dari orang menyembah Tuhan memiliki keikhlasan dan kerelaan hati dalam segala hal. Tuhan berkati kita semua. Sampai di sini firman Tuhan. Kita ambil posisi berlutut. Silakan cari tempatnya, dan saudara masing-masing yang di rumah juga carilah posisi. Kita angkat pujian kita, Engkau ada. Haleluya. Kita nggak perlu khawatir lagi, cemas. Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Kita ikhlas dan rela menjalani kehidupan ini. Haleluya.